Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. I will inform you about the LPDP scholarship. Apa itu beasiswa LPDP? Beasiswa LPDP merupakan beasiswa yang dikelola Kementerian Keuangan. LPDP menyediakan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kepada calon mahasiswa ke perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. LPDP berkomitmen untuk mempersiapkan pemimpin yang profesional di masa depan, serta mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. LPDP diperuntukkan untuk lulusan D4 atau S1 yang akan daftar magister atau S2, dan lulusan S2 yang akan daftar doktoral. Per 1 Agustus 2022 tercatat 32.826 orang penerima beasiswa LPDP. Ada lebih 16.000 alumni dan ada 119 lebih triliun rupiah dana abadi yang telah digunakan. Wow, jumlah yang fantastis. Di antara alumninya yaitu ada Maudy Ayunda, ada Gita Gutawa, kemudian ada Tasya Kamila. Untuk informasi pendaftaran silahkan diakses di beasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id. Setiap tahun LPDP membuka 2 kali pendaftaran. Untuk tahap pertama di bulan Februari sampai Maret. Tahap kedua di bulan Juli sampai Agustus. Pendaftar di tahap pertama yang memiliki LOA unconditional perkuliahan tujuan dalam negeri dimulai paling cepat pada bulan Agustus tahun berjalan. Perkuliahan tujuan luar negeri dimulai paling cepat bulan September tahun berjalan. Sedangkan pelamar yang tidak memiliki LOA unconditional baik tujuan dalam negeri maupun luar negeri perkuliahan paling cepat dimulai pada Januari tahun berikutnya. Sedangkan untuk seleksi tahap kedua, pelamar beasiswa dengan perkuliahan paling cepat Januari tahun berikutnya, baik dalam negeri maupun tujuan luar negeri. Apa itu LOA unconditional? LOA unconditional adalah surat yang diberikan oleh perguruan tinggi yang isinya menyatakan bahwa Anda telah diterima sebagai calon mahasiswa perguruan tinggi tersebut tanpa ada syarat lain. Apa saja tahap seleksi LPDP? Tahap seleksi LPDP ada 3. Yang pertama, tahap administrasi. Yang kedua, seleksi bakat skolastik. Yang ketiga, seleksi substansi. Seleksi bakat skolastik adalah tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan kognitif dan intelijensi serta mengetahui minat dan bakat seseorang yang terdiri dari penalaran vertikal, penalaran numerik, dan pemecahan masalah. Sedangkan seleksi substansi terdiri dari menulis esai on the spot selama 30 menit, leaderless group discussion atau LGD, dan wawancara. Wow, lumayan banyak tesnya. Tapi jangan salah, LPDP mempunyai komponen pembiayaan yang sangat banyak dan tinggi. Mulai dari biaya pendaftaran masuk universitas, kemudian transportasi, biaya hidup bulanan. Untuk daerah Jakarta, Bandung, dan Makassar mendapatkan 4 juta per bulan, kemudian daerah lainnya mendapatkan 3,6 juta per bulan. Asuransi kesehatan, penelitian tesis atau disertasi, tunjangan buku sebanyak 10 juta per tahun, dan SPP. Selain itu, penerima LPDP juga mendapatkan biaya kedatangan, publikasi jurnal internasional, seminar internasional, keadaan darurat jika diperlukan, dan aplikasi visa atau residence permit. Gimana, seleksinya yang super banyak? Sebandingkan dengan komponen pembiayaannya yang banyak juga. Adapun jenis beasiswa LPDP ada 3. Yang pertama, beasiswa umum, kedua afirmasi, ketiga targeted. Beasiswa umum diantaranya yaitu beasiswa reguler, beasiswa perguruan tinggi utama dunia, dan beasiswa co-funding. Sedangkan kategori beasiswa afirmasi yaitu beasiswa penyandang disabilitas, beasiswa daerah afirmasi, beasiswa prasejahtera, dan beasiswa putra-putri Papua. Adapun kategori beasiswa targeted yaitu beasiswa PNS, TNI, dan Polri.
Kedua, beasiswa kewirausahaan. Ketiga, beasiswa pendidikan kadar ulama. Keempat, beasiswa kerjasama bidang meteorologi dan sains material. Nah, sekarang kita ulas satu-satu ya pengertiannya. Apa itu beasiswa reguler? Beasiswa reguler adalah beasiswa yang dikelola oleh LPDP yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktor. Selanjutnya, beasiswa perguruan tinggi utama dunia adalah program beasiswa untuk yang telah memperoleh LOA dari perguruan tinggi utama dunia untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktor. Sedangkan beasiswa co-funding adalah program beasiswa dalam bentuk kerjasama pendanaan antara LPDP dan individu atau beasiswa semi mandiri. Beasiswa co-funding ditujukan untuk pendaftar jenjang magister luar negeri dan doktor luar negeri pada program beasiswa reguler dan beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Beasiswa afirmasi. Beasiswa afirmasi adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang berasal dari daerah afirmasi untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktor. Beasiswa prasejahtera. Beasiswa prasejahtera adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dari keluarga prasejahtera atau miskin untuk melanjutkan studi pendidikan magister. Beasiswa penyandang disabilitas. Beasiswa penyandang disabilitas adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menempuh jenjang magister dan doktor. Selanjutnya, beasiswa putra-putri Papua, yaitu program beasiswa yang diperuntukkan bagi putra-putri asli Papua untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktor. Sedangkan beasiswa PNS, TNI, dan Polri, yaitu program beasiswa bagi warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai PNS, TNI, dan Polri untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktor. Beasiswa pendidikan kadar ulama. Beasiswa pendidikan kadar ulama adalah beasiswa jenjang magister dan doktoral yang dikelola Badan Pengelola Masjid Istiqlal, bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan pembiayaan LPDP yang diperuntukkan bagi calon ulama. Selanjutnya, beasiswa kerjasama bidang meteorologi dan sains material, yaitu program beasiswa pendanaan Indonesia kerjasama dengan Tiongkok, yaitu kerjasama pendanaan beasiswa di bidang meteorologi antara LPDP, Central Short University, dan GEM Co.Ltd yang berlangsung selama 3 tahun, dimulai pada tahun 2022 sampai 2025, dengan masing-masing pihak mendanai beasiswa selama 1 tahun periode akademik. Terakhir, beasiswa kewirausahaan. Apa itu beasiswa kewirausahaan? Beasiswa kewirausahaan adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang bergerak di bidang kewirausahaan atau entrepreneurship untuk menempuh jenjang pendidikan magister luar negeri. Informasi penting selanjutnya yaitu tentang syarat umum pendaftaran LPDP. Yang pertama, warga negara Indonesia. Kedua, telah menyelesaikan D4 atau S1 untuk pendaftar beasiswa magister dan S2 untuk pendaftar beasiswa doktoral. Yang ketiga, pendaftar yang telah menyelesaikan D4 atau S1 dan S2 tidak diizinkan mendaftar beasiswa magister dan doktoral. Yang keempat, pendaftar dari lulusan luar negeri wajib melampirkan penyetaraan ijazah dan konversi IPK dari Kemendikbud. Kelima, tidak sedang ongoing atau sedang menempuh studi. Yang keenam, tidak sedang mendaftar akan menerima atau menerima beasiswa lain. Yang ketujuh, pendaftar yang melampirkan LOA unconditional dengan waktu mulai studi tidak sesuai ketentuan LPDP wajib melampirkan surat keterangan penundaan perkuliahan. 8. Memilih perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan LPDP. 9. Beasiswa LPDP hanya untuk kelas reguler, tidak diperuntukkan untuk kelas eksekutif, kelas khusus, karyawan, jarak jauh, atau kelas lain yang tidak memenuhi ketentuan LPDP. 10. Bersedia menandatangani surat pernyataan. 11. Mengisi profil diri pada formulir. 12. Menulis komitmen kembali ke Indonesia, rencana pas studi, dan rencana kontribusi di Indonesia.
13. Menulis proposal penelitian bagi pendaftar beasiswa doktoral. 14. Menulis riwayat dan tautan publikasi ilmiah jika ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan syarat khusus satu persatu. Yang pertama, syarat khusus beasiswa reguler. Syarat khususnya yaitu pendaftar jenjang magister berusia paling tinggi 35 tahun dan doktor paling tinggi 40 tahun. Melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Bersedia menandatangani atau menyetujui surat pernyataan. IPK pendaftar magister minimal 3 pada skala 4 dan doktor minimal 3,25 pada skala 4 dibuktikan dengan transkrip nilai. Sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku, yaitu untuk magister dalam negeri minimal ITP 500, TOEFL IBT 61, PTI Akademi 50 atau IELTS 6. Magister luar negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris yaitu TOEFL IBT 80, PTI Akademik 58 atau IELTS 6,5. Sedangkan pendaftar program doktor dalam negeri, skor minimal TOEFL ITP 530, TOEFL IBT 70, PTI Akademi 50 dan IELTS 6. Pendaftar program doktor luar negeri, skor minimal TOEFL IBT 94, PTI Akademi 65 atau IELTS 7. Sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia. Syarat khusus beasiswa PTUD. Yang pertama, pendaftar jenjang magister berusia paling tinggi 35 tahun dan doktor 40 tahun. Melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi, bersedia menandatangani atau menyetujui surat pernyataan. IPK pendaftar magister minimal 3 pada skala 4, doktor minimal 3,25 pada skala 4 dibuktikan dengan transkrip nilai. Sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku untuk magister luar negeri, skor minimal IBT 80, PTI Akademik 58, IELTS 6,5. Pendaftar program doktor luar negeri, skor minimal TOEFL IBT 94, PTI Akademik 65 atau IELTS 7. Melampirkan surat usulan mengikuti LPDP sekurang-kurangnya dari pejabat eselon 2 yang membidani SDM pada kementerian, lembaga, Pemda bagi pendaftar yang berstatus CPNS atau PNS. Pejabat yang membidani SDM pada Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara bagi pendaftar yang berstatus TNI, atau pejabat yang membidani SDM pada Mabes Polri bagi pendaftar yang berstatus anggota Polri. Syarat khusus pendaftar beasiswa penyandang disabilitas. Yang pertama, pendaftar jenjang magister berusia paling tinggi 42 tahun, doktor paling tinggi 47 tahun. Melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi, bersedia menandatangani atau menyetujui surat pernyataan. IPK pendaftar magister minimal 2,75 pada skala 4, doktor minimal 3 pada skala 4, dibuktikan dengan transkrip nilai. Pendaftar merupakan penyandang disabilitas berkategori penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik, disabilitas ganda atau multi, serta melampirkan surat keterangan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif ditandatangani oleh dokter dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku untuk magister dalam negeri minimal TOEFL ITP 400, TOEFL IBT 33, PTI Akademik 30 atau IELTS 4,5. Untuk magister luar negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP minimal 500, TOEFL IBT 61, PTI Akademik 50 atau IELTS 6. Untuk pendaftar magister doktor dalam negeri, skor minimal TOEFL ITP 450, TOEFL IBT 45, PTI Akademik 50 atau IELTS 6. Sedangkan pendaftar program dokter luar negeri, skor minimal TOEFL ITP 500, IBT 61, PTI Akademik 50 atau IELTS 6. Sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggaraan tes TOEFL ITP di Indonesia.
Syarat khusus pendaftar beasiswa prasejahtera. Pendaftar berusia paling tinggi 42 tahun, melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi, bersedia menandatangani atau menyetujui surat pernyataan. IPK pendaftar magister minimal 3 pada skala 4 dibuktikan dengan transkrip nilai. Pendaftar adalah anggota keluarga penerima program Keluarga Harapan atau PKH, penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT, bantuan sosial tunai atau BST, penerima bantuan iuran atau PBI yang dibuktikan dengan KTP, KK, dan dokumen pendukung, yaitu screenshot yang menunjukkan pendaftar atau keluarga inti sebagai penerima bansos dari website https://crkbansos.kemensos.go.id. Nama pendaftar tercantum pada keluarga penerima PKH, BPNT, BST, dan atau PBI. Diutamakan anggota pertama di keluarga yang mendapat gelar S1 atau pertama dalam keluarga yang mengejar gelar magister. Selanjutnya, pendaftar tidak berstatus sebagai CPNS atau PNS, anggota TNI atau Polri. Sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku untuk magister dalam negeri minimal TOEFL ITP 400, TOEFL IBT 33, PT Akademik 30, atau IELTS 4,5. Untuk magister luar negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris yaitu TOEFL ITP 500, TOEFL IBT 61, PTI Akademik 50, atau IELTS 6. Sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia. Selanjutnya, syarat khusus beasiswa daerah afirmasi. Yang pertama, pendaftar jenjang magister berusia paling tinggi 47 tahun, untuk doktor 50 tahun. Melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi, bersedia menandatangani atau menyetujui surat pernyataan. IPK pendaftar magister minimal 2,50 pada skala 4, doktor minimal 3 pada skala 4, dibuktikan dengan transkrip nilai. Menamatkan pendidikan dasar dan atau menengah yang dibuktikan dengan ijazah dari daerah afirmasi. Pendaftar bertempat tinggal di daerah afirmasi yang dibuktikan dengan KTP dan surat keterangan domisili di daerah afirmasi dari lurah atau kepala desa. Untuk sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku, magister dalam negeri minimal TOEFL ITP 400, TOEFL IBT 33, PTI Akademik 3, atau IELTS 4,5. Magister luar negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP 500, TOEFL IBT 61, PTI Akademik 50, atau IELTS 6. Pendaftar program doktor dalam negeri skor minimal TOEFL ITP 450, TOEFL IBT 61, PT Akademik 5, atau IELTS 6. Pendaftar program doktor luar negeri skor minimal TOEFL IBT 94, PT Akademik 50, atau IELTS 6. Sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia. Selanjutnya, syarat khusus beasiswa putra-putri Papua. Yang pertama, orang asli Papua dibuktikan dengan KTP dan KK dengan ketentuan bermarga asli Papua atau ibu atau bapak kandung adalah orang asli Papua. Pendaftar yang bertempat tinggal di Provinsi Papua atau Papua Barat dibuktikan surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa atau menamatkan pendidikan dasar atau menengah yang dibuktikan dengan ijazah. Usia pendaftar magister paling tinggi 47 tahun, doktor paling tinggi 50 tahun. Melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Bersedia menandatangani surat pernyataan, mengunggah IPK tanpa minimal, mengunggah sertifikat bahasa Inggris yang masih berlaku jika ada. Melampirkan surat usulan mengikuti beasiswa LPDP sekurang-kurangnya dari pejabat eselon 2 yang membidani SDM pada kementerian, lembaga, Pemda, bagi pendaftar yang berstatus CPNS atau PNS. Pejabat yang membidani SDM pada Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara, bagi pendaftar yang berstatus TNI. Atau pejabat yang membidani SDM pada Mabes Polri bagi pendaftar yang berstatus anggota Polri. Selanjutnya, syarat khusus beasiswa bidang metalurgi dan sains. Yang pertama, sasaran masyarakat umum dan ASN dengan target penerima beasiswa sebanyak 50 orang.
menandatangani kontrak perjanjian mengenai kesediaan untuk ditempatkan bekerja sesuai program pengelolaan SDM oleh Kemenkomarves dan menyampaikan salinan kontrak perjanjian kepada LPDP pada saat pengajuan LOG. Telah menyelesaikan D4 atau S1 program studi kimia, teknik kimia, fisika, material sains, teknik material, metalurgi, teknik pertambangan, teknik mesin, teknik industri, teknik produksi, dan teknik manufaktur. Melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi, rekomendasi dari pejabat eselon 2 bagi CPNS atau PNS. Batas usia paling tinggi 35 tahun bagi masyarakat umum dan 37 tahun untuk PNS, 42 tahun untuk PNS yang memiliki jabatan fungsional. IPK minimal 3 pada skala 4. Skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL IBT 85, IELTS 6. Bersedia menandatangani surat pernyataan. Syarat khusus beasiswa PNS, TNI, atau Polri. Yang pertama, melampirkan surat usulan mengikuti beasiswa LPDP sekurang-kurangnya dari pejabat eselon 2 yang membidani SDM pada kementerian, lembaga, Pemda bagi pendaftar yang berstatus CPNS atau PNS. Pejabat yang membidani SDM pada Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara bagi pendaftar yang berstatus TNI, atau pejabat yang membidani SDM pada Mabes Polri bagi pendaftar yang berstatus Polri. Berstatus aktif sebagai PNS, TNI, Polri, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Bersedia menandatangani surat pernyataan. PNS maksimal berusia 37 tahun untuk jenjang magister dan 42 tahun untuk jenjang doktor. Usia PNS dengan jabatan fungsional sebagai peneliti, perekayasa, medis, paramedis, pendidik, paling tinggi 42 tahun untuk magister dan 47 tahun untuk doktor. Usia anggota TNI, Polri, paling tinggi 40 tahun untuk magister, 45 tahun untuk doktor. IPK jenjang magister minimal 3 pada skala 4, jenjang doktor minimal 3,25 pada skala 4. Untuk TNI, pada jenjang doktor minimal 3 pada skala 4. Untuk dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris, magister dalam negeri minimal TOEFL ITP 500, IBT 61, PTI akademik 50, IELTS 6. Untuk magister luar negeri, TOEFL IBT 80, PTI akademik 58 dan IELTS 6,5. Pendaftar doktor dalam negeri minimal TOEFL ITP 530, IBT 70, PTI akademik 50, IELTS 6. Sedangkan doktor luar negeri minimal IBT 80, PTI akademik 58, IELTS 6,5. Syarat khusus pendaftar beasiswa kewirausahaan. Yang pertama, memiliki usaha. Dibuktikan proposal bisnis berjalan, sekurang-kurangnya memuat ide atau gambaran bisnis atau produk, analisis pasar, pendiri usaha, rencana produk dan pemasaran, rencana produksi atau operasi, rencana pengembangan, dan rencana keuangan. Bagi yang belum memiliki usaha, mengunggah proposal bisnis yang akan dijalankan memuat hal-hal sebagaimana pada angka 1. Pendaftar tidak berstatus CPNS, PNS, TNI, atau Polri. Pendaftar berusia paling tinggi 42 tahun dan doktor berusia paling tinggi 47 tahun. Melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi, bersedia menandatangani atau menyetujui surat pernyataan. Sedangkan IPK pendaftar minimal 2,5 pada skala 4 dibuktikan dengan transkrip nilai. Melampirkan surat rekomendasi dari rektor atau dekan perguruan tinggi yang akan atau sudah memiliki program kewirausahaan untuk mengabdi atau menjadi bagian dalam memperkuat tenaga pendidik di perguruan tinggi sesuai ketentuan masa pengabdian di LPDP. Mengunggah sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dengan ketentuan skor minimal IBT 61, PT akademik 65, atau IELTS 6. Terakhir, syarat khusus beasiswa pendidikan kader ulama. Yang pertama, pendaftar magister berusia paling tinggi 40 tahun, doktor 45 tahun. Melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi,
bersedia menandatangani atau menyetujui surat pernyataan IPK pendaftar magister minimal 3 pada skala 4 dan doktor minimal 3,25 dibuktikan dengan transkrip nilai. Sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku untuk magister minimal TOEFL ITP 400, TOEFL IBT 33, PTE Akademik 30 atau IELTS 4,5. Untuk program doktor, skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP minimal 450, TOEFL IBT 45, Duolingo English Test 65 dan TOEIC 36. Untuk program doktor, skor minimal kemampuan bahasa Inggris minimal TOEFL ITP 450, IBT 45, PTE Akademik 36 atau IELTS 6. Nah, apa saja pelanggarannya dan saksi apabila pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa kemudian di kemudian hari diketahui melanggar ketentuan dan syarat seleksi, maka akan diberi sanksi pemberhentian beasiswa, pengembalian seluruh dana beasiswa, dan pemblokiran beasiswa LPDP di masa yang akan datang. Jadi jangan coba-coba memalsukan dokumen ya. Nah, itulah tadi informasi tentang beasiswa LPDP. Good luck ya untuk teman-teman yang mempersiapkan diri. Selamat berjuang, kata Imam Syafi'i. Bila kau tak tahan menanggung lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung pahitnya kebodohan. Persiapkan dirimu menjadi bagian dari sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju. Terima kasih.